Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvita Sari dengan nomor induk mahasiswa 01021182126034. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu akad yang ada pada fikih muamalah, yaitu akad hiwalah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya akad dalam fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya tabaruk dan ada yang namanya tijaroh. Nah, tabaruk sendiri adalah segala macam bentuk akad yang menyangkut transaksi nirlaba atau tujuannya sendiri tidak untuk mencari keuntungan, yang mana bertujuan sebagai bentuk rasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Nah, kebalikannya, tijaroh ini ialah bentuk akad yang memang berupa perdagangan yang bertujuan sebagai bentuk untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksinya. Nah, akad hiwala ini termasuk dalam salah satu akad tabaruk yang mana tujuannya tidak untuk mendapatkan keuntungan, hanya untuk tolong-menolong dan berbuat kebaikan saja. Jadi, hal-hal yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini ialah apa sih yang dimaksud dengan hiwala itu sendiri beserta dasar hukumnya. Kedua, saya akan membahas rukun dan syarat hiwalah serta bagaimana pengimplementasiannya akad hiwalah ini dalam kehidupan sehari-hari berikut dengan ilustrasinya. Dan yang terakhir, saya akan membahas apa saja kelebihan dan kekurangan dari akad hiwalah itu sendiri. Baik, langsung saja yang pertama mengenai definisi hiwalah ini. Nah, hiwalah ini secara bahasa berarti pemindahan atau pengalihan. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan hiwalah ini sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan hiwalah adalah memindahkan beban utang dari tanggung jawab muhil atau orang yang berhutang kepada tanggung jawab muhal alaih atau orang lain mempunyai tanggung jawab membayar hutang itu pula. Sedangkan menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali, al-hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, dalam berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya hiwalah merupakan pemindahan hutang dari orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan kadar hutang yang sama. Nah, hiwalah ini diperbolehkan dalam syariah Islam. Penerapannya di kehidupan sehari-hari karena terdapat unsur maslahat atau keuntungan bagi diri pribadi maupun orang lain dan adanya kemudahan dalam bermuamalah. Nah, dasar hukum hiwalah terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, salah satu ayat yang menjadi dasar hukum hiwalah ini ialah Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang mana ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza tasayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatkannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu mencatatkannya dengan benar. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan sebaiknya dicatatkan atau dituliskan sehingga apabila terjadi suatu perselisihan dapat lebih mudah untuk dibuktikan. Serta hadis riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya menunda-nunda oleh orang kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutkan atau dipindahkan kepada orang yang mampu maka ikutilah. Penjelasan dari hadis tersebut yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada orang-orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang memindahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima pemindahan tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dipindahi hutang tersebut. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai rukun dan syarat akad hiwalah ini. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, rukun hiwalah ada 6, yaitu yang pertama, muhil atau orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. Kedua, muhal atau muhtal adalah orang yang berpiutang kepada muhil. Yang ketiga, muhal alai adalah orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal. Yang keempat, ada hutang pihak pertama dan pihak kedua, yaitu hutang muhil kepada muhtal.
Yang kelima ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, utang muhal alaih kepada muhil, dan yang terakhir sighot adalah pernyataan hiwalah. Adapun syarat sah hiwalah itu sendiri ialah semua pihak yang berakad memiliki kemampuan untuk melaksanakan akad tersebut, berakal dan baligh, keridhoan dari pihak yang berakad artinya tidak terdapat paksaan, objek yang dihutangkan harus dibayarkan berdasarkan sesuai dengan hak yang sebelumnya, serta setiap hutang yang tidak sah untuk tujuan jaminan, ia tidak sah juga untuk dipindah-pindahkan. Dalam pengimplementasiannya terdapat dua jenis hiwalah, yaitu yang pertama hiwalah muqayyadah. Nah, untuk contohnya boleh disimak ya pengilustrasian berikut ini. Umpamanya si A berutang kepada si B. Sifa berutang kepada Maryam. Tapi Sifa punya duit pada Fatimah. Karena Fatimah pernah minjam kepada Sifa. Jadi Sifa adalah orang yang berutang dan berpiutang. Maka Sifa berkata kepada Maryam, berkata kepada Fatimah, Fatimah, duitku yang ada sama kau, ada duit Sifa sama Fatimah kan? Ada. Duitku yang ada sama kau Fatimah, bayarkanlah ke Maryam. dengan persetujuan si Maryam. Mesti membayar utangnya ke si Fatimah, membayar ke Maryam. Tidak kepada Sifa. Setelah terjadi akad hiwalah, terlepaslah Sifa dari hutangnya kepada Maryam. Dan Fatimah tidak berhutang lagi kepada Sifa. Tetapi hutangnya kepada Sifa telah berpindah kepada Maryam. Berarti Fatimah harus membayar hutangnya itu kepada Maryam. Tidak lagi membayar kepada Sifa. Mantap. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, yang dimaksud dengan hiwalah muqayyadah adalah pemindahan bersyarat, yaitu pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua. Jenis hiwalah yang kedua ialah hiwalah mutlaqah, yang mana hiwalah mutlaqah ini terjadi jika orang yang berhutang atau orang yang pertama kepada orang lain, orang yang kedua, mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang yang pertama dengan syarat nominal hutangnya sama. Nah, dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah umumnya untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal tunai, sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, bank mendapat upah ganti biaya atas jasa pemindahan hutang. Untuk mengantisipasi dan mengatasi kerugian yang akan terjadi, pihak bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan adanya kebenaran transaksi antara yang berhutang dan yang memindahkan hutang tersebut. Manfaat atau kelebihan dari akad hiwalah ini ialah adanya kemungkinan untuk mempercepat penyelesaian hutang dan piutang. Bisa tersedianya talangan dana atau untuk hibah bagi yang membutuhkan, sehingga bisa menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah. Kekurangan dari akad ini ialah apabila telah terjadi akad hiwalah, ternyata muhal alaih tidak mampu membayar hutang tersebut, maka muhal tak dapat meminta hutang tersebut dibayar kembali oleh muhil. Artinya, muhal di sini harus berhati-hati sebelum terjadinya akad. Ia harus memastikan bahwa muhal alaih mampu membayarkan hutang tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.